Saya Intan Tursina akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama mengenai apa itu komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan, informasi, dan emosi melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan postur tubuh, kontak mata, serta menggunakan elemen lainnya selain kata-kata atau bahasa lisan. Ini adalah bentuk komunikasi yang dapat terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Definisi komunikasi nonverbal menurut beberapa ahli, yang pertama itu menurut Albert Mehrabian. Nah, beliau adalah seorang psikolog yang terkenal dengan penelitiannya tentang komunikasi nonverbal. Menurutnya, komunikasi nonverbal meliputi komunikasi lewat intonasi suara yang mana 38% dan bahasa tubuh 55%, dengan hanya 7% berhubungan dengan kata-kata yang digunakan. Dan menurut Ray Bill Tistel, ia juga seorang antropologi yang menekankan pentingnya bahasa tubuh dalam komunikasi nonverbal. Ia mendefinisikan komunikasi nonverbal sebagai sistem pesan visual yang dihasilkan melalui gerakan tubuh manusia. Ia juga mengembangkan konsep kinetik, yaitu studi tentang gerakan tubuh manusia. Ada 8 jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, ekspresi wajah, yaitu salah satu jenis komunikasi yang paling sering digunakan, karena ekspresi wajah adalah hal pertama yang kita lihat sebelum kita mendengar atau mengucapkan sesuatu. Yang kedua itu ada gestur. Gestur atau gerakan tubuh yang paling sering digunakan dalam komunikasi nonverbal yaitu melambai, menunjuk, atau menganggukkan kepala. Yang ketiga ada postur tubuh. Postur tubuh tergolong jenis komunikasi nonverbal yang dapat menyampaikan banyak informasi, terlebih jika dikombinasikan dengan gerak tubuh tertentu. Yang keempat, paralinguistik. Aspek paralinguistik dalam konteks komunikasi nonverbal meliputi nada bicara, volume suara, dan ketinggian nada yang bisa menunjukkan makna sebenarnya dalam suatu pembicaraan. Yang kelima ada tatapan mata. Cara seseorang melihat atau menatap dan berkedip bisa dinilai bahwasanya ia menunjukkan berbagai emosi yang ada pada diri pembicaranya. Yang keenam itu ada sentuhan. Sentuhan bisa digunakan untuk mengkomunikasikan berbagai emosi, mulai dari kasih sayang, keakraban, hingga simpati. Yang kedelapan itu ada penampilan. Penampilan bisa menentukan cara pandang dan reaksi seseorang terhadap orang lain, karena penampilan merupakan salah satu hal yang bisa dilihat pertama kali. Dan yang kedelapan itu adalah proksemik. Proksemik merupakan jenis komunikasi yang berupa jarak saat komunikasi berlangsung. Jarak atau ruang dalam komunikasi ini biasanya ditentukan oleh seberapa akrab dan nyaman seseorang dengan lawan bicaranya. Fungsi dari komunikasi nonverbal. Ada 5 fungsi dari komunikasi nonverbal. Yang pertama itu repetisi. Fungsi ini dimaksud untuk mengulangi maksud dari komunikasi verbal. Contohnya ketika kita bilang tidak, itu menggelengkan kepala. Jika kita bilang iya, kita menganggukkan kepala. Yang kedua itu ada substitusi. Komunikasi ini cukup untuk mengirim pesan dan tujuan. Di samping lebih ekspresif dan bermakna daripada kata-kata, komunikasi nonverbal juga lebih mudah dilakukan dan dipahami dalam banyak kasus, bahkan menjadi solusi terbaik dalam mengatasi keterbatasan bahasa. Seperti ketika kita mengganti ucapan melambaikan tangan untuk mengganti ucapan halo atau selamat tinggal gitu. Jadi kita cukup melambaikan tangan saja. Terus yang ketiga itu ada kontradiksi. Kontradiksi ini merupakan penolakan pesan nonverbal atau pemberian makna lain terhadap pesan verbal yang disampaikan. Seperti kita kayak memujinya, tapi kita menyindirnya kayak, wah banyak banget ya prestasinya. Tapi kayak itu sindiran, berupa sindiran, karena dia tuh nggak mendapat prestasi itu sebenarnya, cuman kayak kita nyindir. Yang keempat itu ada aksentuasi. Aksentuasi ini berfungsi untuk menambahkan intensitas atau kekuatan pada kata-kata verbal. Misalnya ketika kita berjumpa dengan orang yang udah lama kali nggak jumpa itu, kita merasakan
perasaan yang menggebu-gebu karena senang sekali bertemu dengan beliau. Kayak, apa kabar? Ya ampun, sudah lama ya kita nggak bertemu, berpelukan, seperti itu. Yang terakhir itu ada komplement. Komplement ini diartikan sebagai upaya untuk melengkapi serta memperkaya makna pesan nonverbal. Baiklah, selanjutnya itu hubungan komunikasi nonverbal dengan hadis. Sama-sama kita ketahui bahwasannya komunikasi nonverbal itu sangat berhubungan dalam hadis atau dalam berdakwah. Karena tidak selamanya komunikasi itu dengan lisan saja, tetapi komunikasi itu juga bisa dengan bahasa tubuh. Dengan bahasa tubuh, manusia itu bisa lebih paham apa yang kita ingin sampaikan, gitu kan. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan lambang selain kata-kata, baik lisan maupun tulisan, yaitu berupa bahasa tubuh atau kinesik, jarak tubuh atau proksemik, gambar, sikat, dan isyarat. Ditemukan sejumlah hadis yang membicarakan komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah Nabi, senyum Nabi, perbuatan Nabi, dan itu sangat diapresiasi oleh Nabi. Dengan senyum tersebut, seseorang dianggap sama dengan bersedekah. Dan itu termasuk komunikasi nonverbal. Demikian juga hadis tentang prosekmik seperti etika bertamu. Nabi menunjukkan sikap yang akrab dengan jarak yang tubuh amat bersahabat. Oke.